Coki Andriano dan Ahmad Afandi. Gue sempet, ini yakin gak sih nih Bang Yoki bikin pangling? Buset, berapa duit yang harus dihabisin? Iya sih, padahal bukan urusan kita juga maksudnya. Mas, maaf, ini kayaknya saya yang buat Ang Dharma saya ganti ya. Kenapa diganti lagi, Mas? Tapi lo ini gak sih, Cok, berpikir kadang-kadang ini resikonya besar loh kalau gua akan memakai anak-anak TikTok atau anak-anak yang belum pernah syuting, apalagi di proyek sebesar Ang Dharma ini. Halo Sobat Genta Buana semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Yusman. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama senior Genta Buana. Di sini udah ada Coki Andriano dan Ahmad Afandi. Kita akan ngobrolin topik yang sangat-sangat menarik, yang paling banyak ditanyakan terkait dengan proyek kita kemarin. Kita akan ngomongin masalah Angling Dharma. Nadanya gitu lagi sekarang. Nadanya Angling Dharma. Kita akan banyak dapat spill di sini langsung dari produsernya, kan kemarin banyak banget yang nanya tuh tentang masalah A, B, C. Kita akan kupas semuanya di sini. Bang, sehat ya Bang ya? Pandi? Pak produser kita gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat banget. Itu kenapa sih konsepnya selalu pakai ini sekarang akhir-akhir ini? Karena kita harus menghargai umat Hindu dan kebetulan cerita Angling Dharma itu cerita umat Hindu. Iya. Yaitu kebanyakan di wilayah Bali, Jawa, dan di Indonesia banyak umat Hindu juga. Nah, kenapa pakai ini? Selama kita jalanin proyek Angling Dharma ini, gue selalu berpikir gue harus pakai ciri khas orang Hindu gitu. Biar semakin nempel. Gitu. Iya. Bukan, karena Angling Dharma ini sangat sakral sebenarnya. Sangat sakral ya. Karena Angling Dharma ini sebenarnya kalau di umat Hindu itu bukan semacam. Di Angling Dharma itu adalah dewa. Titisan Dewa Wisnu. Titisan Dewa Wisnu ya. Nah ini kan ngomong-ngomong kita akhirnya bergabung di project bareng lagi nih setelah, kalau gue bilang sama si Coki ini, terutama sama Coki ini kita bisa main bareng setelah 20 tahun nih Coki. Iya, setelah 20 tahun. Lu gimana lo akhirnya kita bisa bareng lagi? Gue juga nggak nyangka sih sebenarnya. Kayak main-main ya? Kayak main-main sebenarnya. Pertamanya gimana ceritain Bang? Pertamanya lo awal ditawarin sama Coki? Gue tuh awalnya ditawarin, terus dia bilang mau bikin web series kan. Oke. Judulnya apa nih? Angling Dharma. Hah? Serius tuh? Iya benar nih, dia bilang bikin Angling Dharma. Yang bener setahu gua yang namanya lu bikin kolosal, kerajaan. Kita juga udah tahu Angling Dharma itu kalau kita lihat flashback syuting yang zaman dulu, itu kan budgetnya harus gede banget. Iya. Iya dong, pemain banyak. Iya, benar. Iya kan, dari kostum. Belum cerita perang nanti. Itu kan gue sempet, ini yakin gak sih nih Bang Yoki bikin pangling? Karena gue ngitungnya, buset berapa duit yang harus dihabisin? Iya sih, padahal bukan urusan kita juga maksudnya. Karena gue mikirin kan sebagai temen. Iya. Emang kadang gitu ya, kalau kerja sama temen, ini anak bayar berapa gitu ya? Iya. Persiapannya itu yang mahal. Set-setnya, kostumnya, segala macam. Nanti kita akan bahas itu Cok, terutama masalah kostum. Lanjut Bang, terus akhirnya sampai lo? Sampai akhirnya udah, oke Bang, kita bikin. Ya udah, sempet tuh kan mundur kan kita bikin kan. Akhirnya gue bilang ya udah deh, ayo gue masuk jadi main di Angling Dharma, dan gue jadi Suliwa. Oh langsung dikasih toko lo adalah Suliwa? Iya, gue dikasih tau Suliwa. Oke, gue abis itu
pas dikasih tahu Suryo, gue tinggal nonton aja kan. Oh, nonton aja, referensi Cari lah. karakternya seperti apa, referensinya kayak apa. Oh ternyata kayak gini, ya udah. Oke. Kalau gue ya, jadi Coki udah pernah spill gitu kan. Tapi jujur ya, awalnya itu gue pikir bercanda dia. Dia bilang, Dal, gue mau bikin Aling Dharma. Waktu gue collab sama dia di apartemen gitu kan. Oh iya, Basecamp 1. Gue iya aja. Dia nunjukin ke gue ininya. Lo kalau lo nggak percaya, daftar pemain apa segala macam. Tapi pemain belum ada yang gue hubungin. Belum ada yang dihubungin. Cuman pada saat itu gue ditunjuk untuk menjadi si Sura, si Raja Iblis. Nah ini yang mau gue tanya juga sama Coki. Jadi Sura, ya gue iyain aja dong. Ya udah setelah gue bantu temen lah. Sampailah suatu saat gue lagi nge-gym. Emang pinter banget Coki ini negonya. Gue lagi nge-gym, lagi capek. Langsung telepon sama dia, Dal, lu jadi Aling Dharma ya? Oke ya. Bang ngomong apa bang, lagi capek, lagi panas. Lu gue bayar segini pokoknya. Udah, lu begini, gini. Lu pas banget jadi Aling Dharma pas segala macem. Iya. Kalau senior mah nggak bisa nego. Cok, ini yang mau tanya, pemilihan karakter Cok gitu. Kenapa tiba-tiba lu milih gue menjadi Aling Dharma? Sebenarnya calon Aling Dharma itu tadinya banyak. Nggak enak juga kalau gua sebutin. Ya. Itu pemain movie juga, pemain senior ya juga, terkenal juga. Cuma gua udah pajang tuh, lu udah lihat sendiri kan? Iya. Tokoh Aling Dharma siapa? Iya, ada beberapa. Nih, ya kan? Nih lo aja di Aling Dharmanya, gua bilang. Tapi gua itu setiap duduk mikir, cocok nggak ya sama karakter ini? Aduh, kayaknya nggak pas. Gue ganti lagi akhirnya. Gue panggil, gue ajak ngobrol. Lu bisa mainin karakter ini nggak? Bisa. Tapi gue pikir lagi, aduh kayaknya nggak cocok juga gitu. Feel gue nggak dapet. Feel lo nggak dapet. Ya. Kayaknya belum deh nih, gue bilang. Nah, abis itu gue duduk diem ngopi pagi-pagi ya kan. Abis berjemur. Gue biasa tiap pagi berjemur sama anak gue. Kan? Bukan. Terus gue abis itu ngopi, gue diem lagi. Kenapa nggak Afdal ya jadi Aling Dharma nih? Itu terlintas gitu aja gitu tiba-tiba? Iya, terlintas. Tadinya kan lu udah ada karakternya. Udah ada, jadi Raja Iblis, si Sura itu kan. Sura. Nah, akhirnya gue mikir, oh iya nih Afdal cocok nih. Gue bayangin lagi, gue telepon kostum Hans, lu tahu Afdal kan? Tahu bos nih. Tahu kan postur tubuhnya? Coba lu digambar sama dia. Dia terus dikirim, gue lihat kan di handphone. Iya, kayaknya Afdal cocok nih, pas gitu loh. Rahangnya apa? Soalnya karakter Aling Dharma ini kan harus kuat banget dari segi muka terus postur tubuh juga ya kan. Wah nih pas banget nih. Habis itu gue komunikasi sama Amel. Iya Pak, nih oke nih Pak. Nah, satu lagi nih, gue ngobrol sama pihak Maxstream. Ini lucu banget. Ini asli lucu banget. Gue meeting kan sama orang-orang Maxstream. Sama Mas Agung, Mas Aris, dan segala macam petinggi di Maxstream. Gue bilang, Mas maaf, ini kayaknya saya yang buat Aling Dharma saya ganti ya. Kenapa diganti lagi Mas? Kayaknya masih kurang dapat gitu. Menurut Mas Coki siapa? Nih menurut saya nih Afdal yang cocok. Mas maaf ya, tadinya kita juga mau ngajuin Afdal katanya. Tuh, berarti kan emang apa ya? Emang nggak tahu ya? Satu pemikiran. Tapi itu nggak disengaja loh. Orang Maxstream, Mas Agung, Mas Oka itu juga justru dari kemarin kita mau ajuin Afdal, cuma nggak enak mau ngomong sama Mas Coki katanya. Kenapa nggak ngomong aja? Justru saya kemarin tuh mikir gitu. Iya Mas, udah nih pas banget nih. Itu benar Pandi. Dia juga tahu nih. Iya, akhirnya datang tuh orang Maxstream ke lokasi. Iya Mas, saya dari awal memang pengennya Mas begitu kan. Bener gitu loh. Emang ya alhamdulillah sih gitu loh. Dan juga ternyata teman-teman juga dan gitu juga kan nggak kesulitan dalam acting, dalam apa segala macam. Udah tau lah kualitasnya mah kalau jebolan Genta Buana. Udah nggak diragukan. Nah, abis itu gua mikir lagi. Oh, ini emang mungkin dari unsur bukan kita bicara spiritual ya, mungkin ada yang ngarahin ke karena kan Afdal ini Aling Dharma ini kan sakral banget sebenarnya. Dan zaman dulu Pak Budi aja nih, produser kita yang dulu tuh Pak Budi Sutrisno,
itu sebelum mulai Angling Dharma ini dia potong kepala kerbau itu ada berapa? Oh Banyak. iya, gue sempat dengar sih itu ada yang bilang seperti Karena itu kan. sakral. Makanya sewaktu itu gue bilang sama lu ya, lu kayaknya masih puasa deh. Iya, puasa 3 hari kan. Kan gue bilang kita nggak ada potong-potongan di sini nih gitu kan. Tapi kita ada potong-potong ya. Ada potong tumpeng. Yang penting doa ya kan, alhamdulillah jalannya lancar ya. Iya, Walaupun alhamdulillah. ada sedikit salah paham di antara pemain itu Ya, biasa sih. itu juga nanti akan gue tanyain tuh tentang masalah salah paham. Itu antara biasa pemain. sih, tapi kan endingnya udah baikan gitu loh. Tapi dibilang baikan juga ya masih Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, gengsi-gengsian, nama juga anak gengsi-gengsian, muda. masih bocah-bocah ya Masih kan. bocah-bocah. Anak muda yang harus kita bimbing lagi gitu. Sama kayak gua dulu lah, kalau marah gimana? Coki kayak Berry Prima dulu, kalau berantem gak ada kontrolnya. Mukul beneran. Korban siapa? Gue. Jadi ya itu jiwa muda. Iya. Kalau sekarang mah aduh. Kata biar power, Dal. Power anjing, power merah-merah tangan gua. Power Coki bagus emang. Nah, tanggapan Abas seperti apa ketika jadi sebagai Angling Dharma? Iya, pertama sih kalau tanggapan gue bilang gitu kan, waduh, gue sempat kaget juga dong, Angling Dharma gitu loh. Itu kan toko istilahnya bukan toko sembarangan gitu loh. Toko besar, cuman ini kesempatan buat gue bang. Iya. Nah, gue sih gak ambil banyak mikir ya. Aduh, gue dikasih kesempatan sama Coki untuk memerankan toko yang dimana dulu ini adalah bokap gue gitu loh. Dulu kan sering satu frame apa segala macam pelajari karakter Mas Anto ya. Gue setidaknya gue tau lah bagaimana membawakan Angling Dharma versi Mas Anto Wijaya. Ya, kan? Cuman kan gue nggak bisa seperti dia, gue punya karakter sendiri yang gue mencoba sesuaikan dengan era yang sekarang yang masih bisa diterima sama sama orang-orang, sama penonton milenial gitu. Termasuk lu tokoh Suliwa. Susu lili wawawa. Susu Lili Wawawa. Iya. Lo pasti banyak dong banding-bandingin sama Roy Jordi. Iya, pasti banyak. Karena jujur, gue di Angling Dharma itu cuma satu scene waktu dulu ya main. Dan itu pun gue juga lupa, gue peran jadi siapa. Karena gue dulu kan lebih ke MGM. Misteri Gunung Berapi. Misteri Gunung Berapi. Anaknya Coki kan? Iya, Maesa Jenar kan. Bukan, ganti gua. Ganti. Gantiin Coki ya, gantiin Coki. Sampai akhirnya ya mau nggak mau karena ini peran yang nggak pernah gue jamah ya kan Suliwa, gue cari tahu nih Suliwa ini siapa, terus dia ini kenapa, alasannya itu apa, sampai akhirnya bisa dipercaya sama Angling Dharma ini gara-gara apa. Nah itu yang harus gue cari sebenarnya. Karakternya ini seberapa kuat, seberapa penting, seberapa ngalir kah ceritanya di Suliwa ini seperti apa. Karena kalau gue lihat Bang Oi kan, Bang Roy Jordi itu kalau main kan, ya dia untuk masalah gerakan indah sih gua akuin. Indah gerakannya dia bagus. Ya kan? Gerakannya lebih ke Tai Chi. Iya, Tai Chi. Tai Chi. Sekarang kan gua kan Tai Chi kagak, Tai iya. Iya, ciri khasnya kan jurus bangaunya kan. Iya. Bang Oi. Gimana? Oh ya. Set. Iya. Dan kalau gua lihat Bang Oi main itu gerakan sama kepalanya itu sinkron gitu. Iya benar. Wah, gua mikir Karena pada zaman itu Jet Li lagi oke-oke. Oh. Dia lagi nyontek gaya-gaya Jet Li. Referensinya dari situ. Karena memang masuk dengan karakternya. Secara dia kan tabib. Betul. Dan Tabib masih- keliling. Iya. Ya kan tapi sampai akhir gue bilang, waduh. Oke. Tapi nggak mungkin dong gue harus sama persis. Iya. Iya dong. Harus beda lah. Karakter boleh sama, tapi pendalaman karakter sebagai pemain kita harus cari referensi yang lain juga. Iya. Kita bentuk karakter yang seperti apa, baru itu namanya pemain. Tapi lu sadar nggak? Lu tuh sebenarnya agak-agak mirip sama Roy ya. Makanya lu jadi Suliwa. Bener nggak? Oh iya. Makanya kan mirip. Mirip sama Roy, cuma versi tingginya ya. Ya versi tinggi. Nah, Cok, untuk masalah pemain sendiri, kan banyak yang nanya sama gue, kenapa sih nggak pakai pemain yang dulu aja gitu loh? Jadi gini, kita semua tahu kan. Jadi banyak teman-teman kita yang bareng-bareng dulu di Angling Dharma, nggak semuanya masih bisa eksis, masih bisa syuting, dan juga ada yang sudah dulu aja kita masih ABG di Angling Dharma. Sekarang mereka udah pada tua-tua gitu loh. 20 tahun ya benar. Udah 20 tahun. Bayangin ada yang masih bisa jaga badan, masih bisa eksis, ayo kita gabung.
Tapi kalau yang udah terlalu dewasa kan kasihan juga. Ini kan banyak action, banyak kerjanya Iya mungkin sih, lebih bener. capek, nggak seperti dulu gitu loh. Jadi mikir ke situ juga sih. Ditambah juga kita kan buat OTT ya. Marketnya kita harus global. Pengikut Angling Dharma dulu bisa nonton, bisa nikmatin. Oh bisa tahu ini Angling Dharma yang dulu nih. Masuk lagi. Nah penonton baru pun bisa lihat anak-anak milenial. Oh ini keren juga ya judul Angling Dharma. Padahal dia belum pernah nonton Angling Dharma. Nah, makanya kita campurlah pemain dari penonton milenial, dari sinetron, dari movie, dari TikTok pun kita ambil gitu loh. Jadi itu alasan kenapa lu pakai pemain-pemain TikTokers. Iya, karena anak TikTok nih bagus juga dan mereka juga punya kemauan untuk syuting, terus dan bisa udah lebih gampang diarahin gitu karena mereka sendiri kan main TikTok gitu ya, walaupun main TikTok beda sama syuting, tapi lebih gampang diarahin, diarahkan. Udah terbiasa depan kamera. Dan kebetulan penggemar-penggemar mereka itu kan anak-anak milenial yang sekarang ini. Nah, makanya kita gabung pemainnya. Jadi pemain zaman dulu ada di sini, pemain baru pun ada di sini. Zaman dulu tuh siapa? Ya kita. Jadi ada yang dulu banget. Yang dulu banget Alex Sukanto. Iya. Jadi di sini ada pemain tua, partai tua, ada yang tua banget. Gitu. Kalau kita ya menengah lah. Oke. Gini, kalau gue bukan melihat risikonya, malah gue mikir positifnya. Ini sangat bagus kalau gue pakai anak-anak TikTok itu, karena biar mereka juga selama ini kan mereka dipanggil dengan artis TikTok. Kalau sekarang mereka udah artis beneran. Artis beneran. Punya karya mereka. Punya karya dan juga mereka tuh punya talenta, punya kemauan, terus mau belajar. Emang di awal masih kurang gitu ngelihatnya, tapi dikasih masukan hari kedua, kita nggak nyangka mereka udah bagus. Berarti masih kan makin penasaran tuh pasti. Kita jangan lihat masa ada teman-teman gua masa pengen TikTok, mereka nggak tahu anak TikTok ini lebih gampang diarahkan dan juga mereka punya penggemar juga tersendiri. Gitu loh. Tapi kayaknya lu ini kayaknya baru dia doang ya, Coki doang ya, yang pakai anak TikTok buat di project ya, bener gak sih? Lu pernah main sama anak TikTok? Gua berapa judul? Pernah, gua belum pernah. Gua baru ini. Gua berapa judul pakai anak TikTok. Dari judul Galang, gua pakai anak TikTok. Judul, gua nggak boleh sebutin judulnya. Banyak lah, tapi bukan buat tim ekstrim. Tapi yang tim ekstrim ini baru pertama. Ini pertama kali ya. Tapi lu nggak mikir resikonya, yang penting positifnya aja ya. Positifnya. Termasuk tindakan yang berani sih gue bilang. Iya ya kan, gebrakan banget sih. Nah bang, begitu lo tahu ternyata beberapa pemain adalah anak-anak TikTok, gimana reaksi lo? Jujur ya. Jujur. Awalnya. Karena pemikiran gua, Bang Coki bikin Angling Dharma, masuk web series, masuk di OTT sebesar Maxstream ini, wah anjing gue bilang ini serius nih bikinnya nih pasti. Udah nih, oke nih gue bilang. Gue dateng tes kostum, jebret gue liat ada Bang Coki, ada elo, ada Alex Sukanto. Oke. Pas gue nengok ke kanan, ini siapa ini? Ini jadi apa ini? Pas gue bilang, ini anak mana? Itu emak gue bilang. Yakin, jujur gue agak shock awalnya. Karena gue ngalamin syuting pertama Kolosol itu berat loh. Dari segi bahasa aja kita udah baku, pendalaman karakternya juga itu butuh proses. Iya benar. Ini gue karena gue ngukur ke diri gue, karena pertama kali gue syuting Kolosal tuh, waduh, gemblengannya tuh luar biasa. Cuma zaman dulu parah. Zaman dulu kan parahnya minta ampun. Awal-awal gue ini beneran nggak nih mau kayak gini? Oke, iya bang ini beneran. Terus gue tanya, ini mereka ada reading nggak? Ada kok. Oh ya udah aman dah. Yang penting ada reading dulu, karena pada saat proses syuting kalau anak baru nggak dikasih reading berantakan belakang. Iya, ada readingnya. Untungnya ini ada reading supaya mereka nggak kaget pertama itu. Walaupun mereka udah ada basic depan kamera udah lancar, tapi untuk pendalaman karakter itu nggak segampang itu gitu. Iya. Untungnya ada reading, ada perkenalan juga, disuruh bikin koreo juga. Dan yang gue suka dari anak TikTok mau belajar. Yes. Mantap. Itu.
Dan mereka gila. TikToker jadi Iya. artis beneran. Yang penting mau dari manapun pemainnya. Nah, Kalau kalian mau belajar untuk sesuatu hal yang baru, gue yakin sih semuanya bakal bisa. Nggak ada yang nggak Iya. bisa. dan mereka tuh sampai tidur di lokasi loh. Iya. Hebat. Mentalnya bagus. Gue lihat di grup di mana di parkiran. Dan mereka tuh nggak cengeng. Yes. Itu. Mereka itu mau syuting kayak gimana? Tahu nggak? Itu sampai tidur di lantai. Iya, gue lihat si apa Cahya sama si Cahya. Jenner ya. Dia kan Cahya cewek kan salut jijian sama ya, Cahya. biasa cewek kan. Heeh. Si Cahya si Jenner gue. Hebat itu. Nah, mungkin pada saat situasi pertama kali kita syuting atau apa, mungkin awal-awal mungkin agak ada gap ya. Karena TikTok, pemain kolosal. Cuman ya gimana ya, mungkin kita juga udah tua banget ya kan. Kalau Tubang, mereka tubang. masih muda banget. Tuh ya. bang, Bisa jadi pada saat ketemu sama kita mereka juga takut Sungkan. atau sungkan. Hmm. Kita juga mau negur entar takut salah manggilnya. Sebenarnya gini, awal banyak yang bilang, kok anak TikTok tuh nggak mau bergabung ya? Kok mereka sombong ya? Kok malah mereka yang sombong ya? Gue bilang, ini bukan mereka yang sombong. Mereka tuh nggak enak. sungkan. Iya. Dia sungkan, dia nggak tahu Kelihatan. mau ngomong apa. Benar. Gitu loh. Dan dia menghibur diri ya, dia TikTokan. Gitu. Nah, makanya sopan sih kalau menurut sopan. Sopan-sopan. Wih, bagus banget deh pokoknya ini. Gue lihat Nah, berapa attitude oke. Apa nama grupnya? TBH. TBH. Jadi kan gue lihat dari attitude mereka kayak mereka ngasih apa sesuatu kayak salaman tuh mereka selalu kayak selalu nundukin ini bang gitu loh, selalu apa namanya, "Wih, sopan banget nih." Gue bilang gitu, attitude tuh masih bagus. ada lah, ada timurnya tuh masih tetap Iya. dijaga sih walaupun mereka milenial ya kan. Cuma di kita itu kan ada pemain yang seumuran mereka yang keras juga, yang biasa Ada. di movie, ya kan. Iya. Ya itu wajar lah. Kita aja dulu di lokasi, kayak gua sama Aris ya kan, berantem. Biasa. Udah langganan lu sama Aris Iya. mah dulu. Jadi jujur nih, dulu nih saya, gua nih di lokasi lagi action sama Aris, tanya Aris, emang berantem beneran jadinya? Jadi dulu Biasa. iya, Itu jadi biasa kan? gue saksinya. Jadi dulu Nah, tuh emang kenapa kalau sekarang ada salah paham dikit aja langsung di Iya. mungkin kalau menurut gua karena ini ya era sosial media ya kali Cok ya. Oh, Jadi iya. enggak apa-apa tuh bisa apa namanya kalau misalkan Viral gitu. viral dikit-dikit Enggak, viral kalau gitu. menurut gue kalau Bang Coki berantem sama Aris itu beneran, itu pendalaman karakter sebenarnya. udah di Menguji ilmu kanuragan. Kagak. Dia tuh memang jahil dulu. Coki itu jahil. Iya. Aris lah dikerjain Jangan mulu sama dia. dijelasin juga. Iya, Aris dikerjain mulu sama dia. Gel dia tuh gel gua kelepak ya gua kelepak. Jahil banget sumpah. Aris Iya, lagi gua diem jahil entah banget diapain sama dia, entar gini-gini. Awas udah deket-deket cewek gua loh. Awas udah deket-deket gebetan gua. Bahkan ada aja. Tapi yang gua salut sama Coki, di project ini dia ngundang Aris. Luar biasa, dia ngundang Aris dan dia masukin Aris di judul ini. Keren, Iya keren dong. kan yang gua Ini bilang. kan semua udah bukan Kekeluargaan sih, Bang. keluargaan. Yang dulu mah dulu lah. Dan dulu juga gak ada masalah, Nggak ada sebenarnya iseng masalah, doang. Iseng. Nggak ada yang Berantem juga enggak, tapi di film berantem beneran. Gitu. Makanya itu kan uji kanuragan aja. Iya. Uji tendangan, dapat tendangan gini, ujinya ke Tapi yang lebih sabar sih Aris terima aja. Oh, ini gimana bang? Nerima aja, Aris mah nggak bisa ngelawan dia. Iya, lebih tua. Kalau kita dulu nyebutnya apa ya? Kalau Coki kan bad boy yang bener-bener ya gue bandel, gue jahil, gue nakal, gue playboy gitu loh. Kalau Aris apa? Lebih soft ya. Itu bukan soft, jaing. Jaing. Oh iya, sebetulnya jaing. Aris jaing. Bisa gue mancing. Biar lu Iya. nyebut duluan. Biar Iya. Iya jaing bener, Aris jaing bener. Iya kan terkenalnya Kan emang lu udah gitu. kenal sama saya. Lu mau gua ramal nggak? Enggak. Mau gua ramal? Ini kayaknya kamu ini deh. Oh iya, kan lama-lama naik sini. Itu jajan. Jadi soal kita Sandaris, dulu. sandaris. Harus asik ke orangnya. Tapi emang yang gue salut apa ya? Begitu gue gabung di series ini, gue nggak salah pilih nih gue bilang gitu. Ternyata gue nostalgia dan gue reunian ketemu sama kru Genta Buana. Hebat loh, Cok. Lo kok bisa ngumpulin kru Genta Buana?